Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Ageng Kiwi di YouTube-nya Imaduddin Real ya. Kali ini alhamdulillah kita bersilaturahmi dengan tokoh spiritual, bukan tokoh spiritual. Kita bersilaturahmi dengan Abah Edi Karsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Ustadz Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini akan mengobrol tentang Islam asik ya Mas ya. Ya, kebetulan ini dua tokoh ini yang sangat luar biasa buat saya, akan mengobrol atau memberi kita wejangan apa sih Islam itu, kenapa Islam dibilang ribet, ada beberapa masyarakat ya. Terus kita akan mengulas tentang Islam itu asik. Nah, sekarang menurut Mas Edi Karsito dulu. Iya. Apa sih Islam menurut Mas Edi ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustadz, Mas Ageng. Jadi kalau kita bicara Islam, Islam itu kan merupakan salah satu agama di dunia yang diyakini oleh banyak orang. Kalau kita bicara agama secara terminologis itu A itu tidak, gama itu kacau. Ya. Ya, jadi ketika orang bicara agama berarti artinya tidak kacau. Ya. Yang tidak kacau itu seperti apa? Yaitu orang yang memegang prinsip-prinsip agama tadi, ajaran-ajaran agama tadi. Nah, dalam konteks Islam sebagai agama, nah maka kemudian Islam itu merupakan satu sistem, ya kan? Jadi syariat, tata cara, aturan-aturan gitu kan. Nah, ketika kita membicarakan Islam, ya sebetulnya sederhana. Kalau tadi dikatakan Islam itu asik, ya saya katakan asik. Sebab Islam itu ada salah satu ajarannya adalah Islam rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu adalah sebagai suatu agama yang memberi berkat, memberi rahmat, kebahagiaan, kebaikan untuk seluruh isi alam gitu loh. Jadi tidak hanya untuk manusia tapi seluruh isi alam. Nah, itulah gitu. Asiknya di mana? Asiknya di mana bahwa Islam itu juga merupakan agama yang tidak boleh dipaksakan. Ya kan? Jadi orang yang memeluk Islam itu memang harus dengan kesadaran, dengan asik. Gitu. Maka ada kata-kata la ikraha fid din. Nah, nanti biar Kang Ustadz yang menjelaskan itu. Kalau saya kan bukan Ustadz. Jadi Islam rahmatan lil alamin, terus kemudian tidak ada paksaan dalam agama. Karena tidak ada paksaan, maka menjalankannya itu juga harus dengan asik, dengan ikhlas gitu. Soalnya gini, Mas Edi, banyak sekali sekarang teman-teman yang milenial gitu kan, karena banyak zaman gadget ya Ustadz, sehingga banyak sekali masukan-masukan yang Islam itu kesannya itu tidak asik atau ekstrim kayak gitu, karena banyak ajaran-ajaran yang saya lihat itu banyak uploadan gitu kan, yang dibilang Islam cenderung kok aku di Islam tuh kayaknya ribet banget nih cara cara mereka beribadah kayak gitu kan misalkan. Nah, dari itu makanya ini pas ketemu tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, ada Ustadz Imaduddin, nanti bisa dijelaskan bahwa Islam itu sangat tidak ribet dan asik Islam banget. Itu sangat asik kayak gitu banget, ya. betul. Nah, pandangan Ustadz Imad bagaimana coba? Ya, kalau menurut saya sih agama itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Makanya di Indonesia ada 5 agama yang ada diakui oleh negara Indonesia. Salah satunya adalah Islam, yang dimana hampir 80% ya, atau 75% Indonesia ini adalah seorang muslim. Yang pertama, kita harus asik. Asik apa sih? Asik dulu hubungan kita sama Allah. Asik dulu nih, tiap hari ketemu, tiap hari bersujud, minta sesuatu sama Allah. Maka Allah juga asik memberikan kita, kehidupan kita juga akan menjadi kehidupan yang asik. Dan sholat jangan pernah dijadikan beban, tapi sholat itu adalah kebutuhan yang harus dilakukan karena hukumnya wajib. Nah, sebenarnya asik banget sebenarnya. Jangan sampai nanti kita ini menjadi seorang muslim yang selalu menyalahkan keyakinan orang lain. Itu yang bikin gak asik tuh. Soalnya kan gini nih, kita lihat banyak teman-teman yang mengupload bahwasanya kita ketemu face to face aja laki sama perempuan katanya nggak boleh. Haram. Musik kata juga haram. Pakai lipstick juga katanya haram. Terus banyak hal-hal yang buat
teman-teman yang baru masuk Islam itu mereka tuh kayaknya kok jadi ribet banget kayak gini ya kayak gitu tuh. Nah, pandangan-pandangan Mas Edi sebatas bid'ah sama yang tidak itu apa sih kayak gitu. Nah, nanti coba pandangannya seperti apa untuk Mas Edi Karsito dengan Ustadz Iman seperti itu, karena teman-teman di luar sana tuh pengen banyak tahu apa sih itu bid'ah yang sebenarnya gitu, seperti itu. Monggo. Ustadz mungkin Abah dulu. Oke, Abah Edi dulu. iya, jadi kalau saya lebih menganjurkan ya kan kepada pemirsa, kepada adik-adik para kaula muda ya gitu loh, Islam milenial gitu kan ya. Jadi hendaknya dapat memahami Islam itu secara inklusif, secara terbuka gitu kan. Karena sebetulnya kalau yang tadi disampaikan sama Mas Ageng itu banyak terjadi silang pendapat, ada yang mengatakan bid'ah dan tidak bid'ah, dan nanti dalam perspektif fikih ya kan, masalah bid'ah itu juga dispesifikkan ya kan, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah dan seterusnya gitu. Nah, kita tidak ingin membahas pembicaraan kita dalam konteks itu, tetapi kita lebih menganjurkan kepada adik-adik bagaimana kita menjadi pemeluk agama yang terbuka dalam pengertian apa? Dapat memahami pandangan pemikiran orang lain, karena memang Islam ini kan diwariskan dalam tanda petik kepada kita itu secara turun-temurun, ya kan? Kita tidak pernah mengalami bagaimana hidup bersama Rasul. Kita tidak pernah mengalami bagaimana hidup bersama para ulama, khalifah, khulafaur rasyidin dan seterusnya. Gitu. Nah, dalam konteks itulah Islam ini berkembang, ya kan? Berkembang juga secara terbuka dengan berbagai perspektif, ya kan? Maka Islam itu dapat didekati secara pemahaman ilmu ekonomi, pemahaman ilmu politik, ya kan? Kemudian dengan pendekatan budaya dan lain sebagainya, bahkan teknologi, gitu loh. Kalau kita bicara Isra Mi'raj itu, coba bayangkan itu bagaimana Nabi dalam konteks dia sebagai manusia, ya di luar kelebihan beliau sebagai Nabi dan Rasul, bisa sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ya mengalami satu fase pertemuan itu juga bagian dari teknologi sebetulnya gitu. Oh iya Mas, sorry Mas saya potong. Tadi Mas Edi menyebutkan ada bid'ah dolalah sama hasanah itu tadi ya. Itu apa Mas? Nah itu yang makanya saya bilang kita jangan terjebak ke sana. Ya gitu. Jadi yang dimaksud dolalah itu apa? Hasanah apa biar mungkin para teman-teman. Iya, jadi kalau jadi bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi, gitu loh. Bid'ah yang tidak memang bid'ah itu sesungguhnya kan tidak dilakukan oleh hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Contoh kecil misalnya sering terjadi satu perbedaan, Nabi kan makannya pakai tangan di muluk, ya kan? Muluknya nggak boleh banyak-banyak, harus harus dikunyah sampai 27 kali dan sebetulnya kalau itu mau diikuti bagus, karena sebetulnya kan itu terkait dengan masalah kesehatan. Andai kata itu dilakukan, misalnya Nabi pernah menganjurkan makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Insya Allah kalau itu dijalanin sehat, nggak gendut. Iya, nggak gendut. Dan kemudian karena memang apa saja sebetulnya, tidak hanya makanan. Kalau misalnya termasuk siwak itu ya, siwak. Nah, tapi kan dalam konteks sekarang itu kan, zaman dulu kan barangkali ya, saya belum membaca sejarahnya. Barangkali dulu belum ada pasta gigi yang representatif, ya kan? Maka kemudian yang paling bagus pada waktu itu ya memang siwak itu, selain dia mungkin bisa membersihkan kuman-kuman di mulut, juga menghilangkan bau mulut, ya itu. Terus termasuk bersuci yang lain, ya kan? Kalau zaman dulu misalnya orang bersuci dengan batu, dengan pasir, dengan debu dan sebagainya, gitu loh. Kalau boleh berijtihad sekarang itu di Indonesia, yang namanya misalnya mengambil wudhu dengan debu, tayamum, sudah saya anggap kurang afdol, karena di mana-mana ada air gitu kan, misalnya gitu. Terus
kalau kita lagi pup, Iya. ya kan, terus mau sunah Rasul pakai batu, ya kan, Iya. dibersihinnya udah nggak Masih afdol. ada. Oh, air di mana-mana, terus Iya. sabun udah dengan berbagai merek, ya Iya. kan, dan sebagainya. Iya. Jadi saya kira dalam konteks inilah diperlukan pemahaman-pemahaman, ya kan, Islam dalam perspektif kekinian gitu, Iya. loh, tanpa Asik. mencederai Iya. apa yang sudah diajarkan Rasul pada masa itu, Iya. gitu loh. Terus saya dengar lagi juga Ustadz Imat, ada yang bilang bahwa kita bersujud mohon maaf kepada suami dengan sujud gitu, maksudnya bersimpuh mungkin bahasanya ya, itu juga bid'ah, haram juga gitu ya. Jadi ya banyak komentar-komentar di mana kok ya itu tadi sepertinya kok kayaknya berat gitu ya, semuanya itu kayaknya di bid'ah, diharamkan apa segala macam gitu. Dari itu kita obrolan yang asik ini, Makanya maka sorry dari saya itu- kontak. ya, Nih buat pemirsa nih ada buku ya. Nah, ini ada buku Iya, Ustadz. Fikih Ini lima namanya mazhab. Fikih 5 Mazhab. Jadi teman-teman barangkali kalau misalnya agak sedikit tersesat dalam tanda petik, bisa baca itu ya. ada bagusnya juga membaca buku ini. Jadi ini buku yang menjelaskan kepada kita tentang tata cara, aturan hukum Islam, ya kan, Insya Allah yang benar ya, ya dalam konteks benar atau tidak. Artinya kita mendapat pemahaman Iya. karena kitab fikih ini meresume pemikiran ulama yang 4 itu, Iya. ditambah satu mazhab lagi gitu yang sifatnya ijma dan kias gitu, kira-kira gitu. Karena memang bahaya ketika kita memahami segala sesuatunya dengan keimanan yang tipis, Keimanan tipis. Ya, sedikit-sedikit langsung salah, Iya. sedikit-sedikit langsung salah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ki Ageng, perempuan ketemu yang bukan mahram, wah itu haram. Ya. Zaman sekarang nggak bisa, karena perempuan sekarang itu mulia, dimuliakan di era sekarang. Kenapa dimuliakan oleh khususnya kita yang beragama Islam? Diperbolehkan membantu suaminya bekerja di kantoran. Nah itu kalau misalnya ketemu semua orang nanti diharamkan, dia kan juga harus ada hablum minanas, hubungan baik dengan manusia, dan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Sebetulnya itu mungkin sebagaimana kita niatnya barangkali Iya, ya, betul. gitu ya. Nah misalkan kan dulu konon gitu, misalkan kalau perempuan make up itu hanya untuk suami. Iya. Nah sekarang bagaimana hukumnya kalau semua perempuan udah eranya udah modern, terus kita misalkan perempuan ke kantor dengan tidak bermake up gitu kan, Iya. itu gimana coba menurut Ustaz? Kalau menurut saya sih itu kembali lagi ke niat. Ya. Ketika dia berdandan untuk mencari nafkah, Mhm. insya Allah di jalan Allah barokah. Tapi kalau memang dia niatnya bermake up untuk mencari pria idaman lain, dalam artian mengkhianati si suami, ya itu mungkin yang disebut dengan hal yang tidak boleh Yang tidak dilakukan. dibolehkan pastinya Iya. ya. Gitu. Tapi kan kalau buat suami itu kan tidak juga dipahami secara sempit. Ya. Iya. Biasanya begini, ya kan, dia berdandan juga buat mertuanya. Kan nanti mertuanya senang, alhamdulillah anak saya dapat mantu, dapat anak cantik. Cakep. Ketemu temennya, ketemu bosnya, ketemu Iya. kawannya. Iya. Alhamdulillah yuk. Istrinya eh, cantik ya, gitu. Nggak ngira tuh Iya. Mas Edi istrinya cantik. Iya. Ini ada 2 kemungkinan. Ya, Iya. kalau nggak ditipu main dukun gitu. Gitu ya. Itu karena Iya. dia ngelihat istri saya cantik. Iya, iya. Rasanya orang kayak saya nggak pantas mendapat. Kayak dapat dulu namanya gitu Iya. ya. Iya, soalnya kan sekarang banyak perspektif yang berbicara begitu ya, dalam Iya. artian memang makeup dandan untuk suaminya saja gitu Betul. kan. Ya, jadi sekarang ini bisa dijelaskan atau dijabarkan Iya. sama Mas Edi dan juga Ustadz Imat bahwasanya yang penting semuanya itu dari niat gitu Iya, ya. Ya betul kan ya Mas Iya, ya. iya. Kayak gitu. Nama lu biniat. Nah, itu Karena dia. segala sesuatu didasarkan atas niat. Ya, Makanya orang sholat aja niat dulu. Iya, Kan betul. gitu. Nah makanya dari teman-teman semuanya, pemirsa YouTube-nya Ustadz Imat, ini kita obrolan yang sangat menarik bahwa kita membahas tentang Islam itu asik dan Islam itu tidak akan terbebani oleh ritual-ritual gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan ada yang bilang mesti wudhu, mesti apa segala macam. Itu sebetulnya itu di apa ya Mas? Memang kita harus selalu bersih ya Mas ya. Iya. Kayak gitu Tapi coba. gini Mas, Iya. jangan juga sampai nanti disalah dipahami. Iya, makanya. Jadi Itu memang dijelasin, ya. Islam itu kalau menurut kata Ustadz saya, guru saya itu tidak hanya bersifat pribadi dan ritual, Ya. tetapi juga sosial dan intelektual. Ya, betul. Nah, dalam konteks ritual tadi itu memang kita tidak bisa menghindari bahwa Islam itu juga memang ada ritualitasnya gitu. Artinya dalam konteks itu misalnya ya sholat itu juga bagian dari ritual. Ya. Nah, sholat itu juga ada rukun,
ada syaratnya Betul. gitu kan. Selain rukun ada syaratnya. Itu tadi Misalnya yang syaratnya harus wudu, ya, gitu kebersihan kan. apa? Bersuci. Iman sebagai kebersihan. An-nazofatu minal An-nazofatu iman. minal Nah, iman. itu. Yang Yang itu ada artinya orang yang mengatakan kebersihan Kebersihan sebagai itu dari bagian iman. daripada iman. Ada yang mengatakan itu hadis, Ya. ada yang mengatakan itu kata mutiara. Ya. Makanya bacalah hadis Tuh, Sahih ada Bukhari. semua. Ada semua di sini Sahih bukunya. Gitu. Jadi nggak asal ngomong gitu. Ya. Kalau Edi Karsito insya Allah doib, Ya. lemah. Tapi buku ini, kitab ini ada acuannya, ada catatan kakinya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Edi Karsito nggak bisa. Buku ini gitu. Ada lagi nih buku karangan Pak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, Wawasan Wawasan Al-Quran. Al-Quran. Nah, jadi Edi Karsito bukan pinter, cuma baca aja kebetulan gitu. Jadi kita bisa sharing ya Mas. Iya. Kalau memang di luar sana lagi heboh, lagi rame, setidaknya kan kita ada acuannya. Ada, iya. Jadi Ada nggak asal buku, ngomong, ya, ada ada buku buku. fikih 5 mazhab juga. Nah, ini Di sini komplit buku-buku ya. yang sudah tidak ada di toko buku. Sudah nggak ada dijual Nggak lagi ada. ya? Nggak ada ya. Makanya sohib-sohib saya kalau mau minjam buku suka nggak saya kasih, sudah lu baca. Jadi tidur di sini. Iya, tidur di sini, saya tanggung makannya, ya kan? Saya tanggung kehidupan, biaya hidup Anda, bacalah buku ini. Ya. Nah, Itulah tadi pemirsa semuanya bahwa kalau Islam kalau kita jabarkan apa namanya dengan pertentangan itu akan nggak ada Iya. habisnya ya. Jadi memang kita harus yang penting di dalam hati kita ada keimanan, terus ada keyakinan bahwa Allah itu ada di dalam pribadi atau hati kita gitu kan. Selebihnya mungkin kita harus lebih banyak belajar ya Mas. Iya. Belajar tentang itu tadi bahwa ritual Islam itu memang iya harus. kalau apa namanya wudhu itu ada kewajiban bersih terutama. Kenapa Ustadz saya mau tanya sama Ustadz pipis cipratan pipis dengan cipratan maaf kata ya air mani gitu kan. Kalau air mani kan harus mandi, padahal kan kalau cipratan pipis nggak harus mandi. Itu kenapa tuh Ustadz? Padahal kan kalau dipikir air mani kan bagaimana? Nah, Padahal air mani tidak termasuk Betul. najis. Nah, itu tadi coba betul. Ustadz Betul. Jadi jelasin. air mani itu tidak termasuk daripada najis. Iya. Ketika Harus dulu Iya. ada satu kisah yang menceritakan istri Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah karena di sarungnya Rasulullah waktu itu nempel bekas air mani. Nah, ternyata di situ sudah mengering. Maka Rasulullah menjawab cukup dengan disentil saja atau dibersihkan lalu itu bisa dipergunakan. Oke. Tapi kalau cipratan air seni tadi apa namanya sarung tersebut sudah nggak bisa dipakai di sholat. Terus misal nih kayak di Ageng nih artis yang mundar-mandir ke sana ke sini. Habis itu sering ragu-ragu dalam Iya, hatinya. iya. Ini kayaknya tadi kena cipratan, Iya, kayaknya iya, enggak, kayak cipratan banget kayaknya tuh, enggak. iya. Jadi itu adalah salah satu cara setan untuk kita agar tidak melakukan sholat. Tabrak aja. Yang penting apa? gitu. Oh, niat bersih, kayaknya Iya. ragu-ragu, buang, hempaskan, udah Aku ambil air banget wudhu tuh. langsung sholat. Karena takutnya nanti hal itu dipergunakan oleh setan ya, menggagalkan untuk- niat ya, kita untuk ya. sholat. Nah, Iya. Itu benar ya Mas ya. Mungkin Mas ini mau nambahin tuh antara saya air kira mani dan air iya. pipis. ya karena kalau air pipis itu kan kategorinya najis, Najis. ya kan, gitu. Najis. Sebetulnya nanti di dalam kitab fikih itu juga dijelaskan lebih detail, termasuk misalnya ada jenis-jenis najis, ya kan, najis seperti apa yang masih ditoleransi dan tidak ada najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Kalau dalam istilah-istilah Arabnya, bukunya ada nazismu apa Mughaladoh, gitu. Itu Ustadz Imad itu yang lebih tahu. Kalau saya sudah lama meninggalkan pengajian, lebih banyak di lokasi syuting. Jadi memang ya kalau memang misalkan kayak coba kalau Allah memberikan suatu firman bahwasanya air pipis itu harus mandi berapa kali kita mandi? Kalau Iya pipis nggak? kan cukup Iya, nggak mandi. Nah, Ya. makanya Iya. kan kalau misalkan Allah memberikan firman coba kalau pipis harus mandi itu termasuk najis kan sangat berat sekali ya gitu. Tapi mungkin itu bisa diperdalam lagi ya, artinya ketetapan hukum itu kan ada kausalitasnya, ada asbabnya, ada sebab hal itu. Ada namanya teori usul fikih ya. Jadi segala sesuatu itu tidak begitu saja ditetapkan halal dan haram, tapi termasuk tadi itu kenapa kalau keluar air mani kita harus mandi. Nah, itu saya sendiri belum belajar itu, Ustadz, belum belajar kenapa. Tapi kalau mungkin kalau misalnya suami istri melakukan hubungan badan, ya kan, mungkin dia saking
semangatnya berkeringat, ya kan, dan seterusnya harus mandi, itu saya nggak tahu. Kalau misalnya kita keluar air mani dalam posisi mimpi, gitu. Saya membaca di sini ada satu kitab namanya Muslim Family, itu juga dijelaskan itu, misalnya apa namanya, orang yang keluar air mani, onani dan masturbasi, onani dan masturbasi, kalau menurut buku itu dibolehkan. Tapi ada sebagian ulama mengharamkan, gitu kan. Nah itulah pentingnya pemahaman-pemahaman itu. Soal kemudian mau mana yang kita pakai, ya itu tadi. Tergantung kepercayaan atau keyakinan. Keyakinan gitu. Jadi kalau Anda yakin itu haram, ya jangan lakukan, ya kan. Kalau merasa itu seperti sekarang kan banyak sekali ya orang-orang yang memilih hidup sendiri, membujang. Nah, padahal hasrat seksual itu kan naluri itu kan apa namanya, berkah dari Allah, ya kan, fitrah gitu loh, suci gitu. Jadi bagaimana menyalurkan gitu kalau misalnya apa harus nunggu mimpi? Nggak tahu Tuhan ngasih mimpi berapa hari sekali, gitu. bulan sekali. Nah makanya menurut kesehatan juga orang kalau misalnya apa spermanya tidak dikeluarkan juga akan mengganggu kesehatan, gitu. Kira-kira kayak gitu. Logikanya seperti itu. Iya. Ustaz tadi ada tambahan? Ya mungkin kita kembali lagi ke pembahasan yang awal, Islam itu asik. Islam itu asik. Saat ini kan banyak sekali akun-akun atau aplikasi ya, yang dimana ketika keimanan kita tipis, salah satu contoh saja, apapun itu yang tren di salah satu aplikasi, semua orang mengikuti. Nah, kita di sini kepingin mencoba bikin sesuatu yang bikin asik bagi teman-teman, sahabat-sahabat, biar mereka mengikuti semua, tapi di jalan Allah. Nah, yang sekarang terjadi kan kebalikannya nih. Orang pamer, misalnya mohon maaf, pamer beginian, pamer tonjolan-tonjolan kiri, semua orang mengikuti dengan caranya masing-masing, bajunya dan lain-lain. Kita coba kemas mungkin kenapa dibilang Islam itu asik, biar mereka juga asik menikmati agamanya, nggak terbebani gitu. Jadi memang seperti itu ya, kalau yang viral-viral yang jelek-jelek cepat banget pengikutnya, tapi bila viral-viral yang baik-baik pengikutnya juga sedikit. Tapi ya nggak apa-apa, apapun itu kita harus ngikutin viral yang baik-baik. Gitu ya Mas Edi ya? Iya, jadi perlu saya sampaikan juga karena memang sekarang ini kan eranya literasi digital ya, jadi teknologi komunikasi dan informasi makin canggih. Kita juga mendorong ya kan ikhwan muslim, ya kan sahabat muslim milenial harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya di era digitalisasi, literasi digital ini, dan bijaksanalah di dalam menggunakan media sosial. Nah, di media sosial ini karena semakin sedemikian luasnya, banyak juga dimanfaatkan oleh para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, yang kadang-kadang ya kajian-kajiannya, ceramahnya tidak semuanya dapat kita terima, ya kan. Misalnya masih banyak ustadz-ustadz kita yang menyampaikan dakwahnya dengan pendekatan hitam putih, baik buruk, benar salah, ya kan, dikit-dikit surga, dikit-dikit neraka, gitu kan. Ya itu nggak apa-apa, itu terima sebagai sebuah wacana untuk memperkaya hasanah, pengalaman, wawasan keduniaan Islam. Tapi dalam konteks Islam asik ini, mari yuk kita dorong, ya kan, pemirsa, adik-adik kita, bagaimana mereka itu memahami, ya kan, terus kemudian menjalankan syariat Islam, ya kan, dengan benar tanpa harus terbebani gitu loh. Jadi itu yang disebut Islam asik. Iya, betul sekali. Ustaz, ada tambahan? Mungkin dari saya itu satu lagi mungkin. Saat ini kan banyak orang sekarang lagi booming nih, ngomongin hijrah itu lagi booming. Ini buat teman-teman semuanya, hijrah itu memang mudah. Kata hijrah itu keluar sangat mudah, tapi istiqomah itu sangat berat. Bagaimana caranya kita biar tetap istiqomah? Yang pertama, boleh menggunakan aplikasi, tapi gunakan aplikasi yang meningkatkan keimanan kita. Jangan justru membuat ketika kita membuka hal itu, kita akan lupa akan tugas-tugas kita. Terus yang kedua, silahkan buat semua sahabat-sahabat yang mau memperbaiki diri, nggak apa-apa. Mau dibilang soalim, terus munafik, banyak lah yang saya lihat di aplikasi ya, orang mau berbuat baik malah dihujat. Justru orang-orang yang dengan sengaja memamerkan hal-hal yang salah, itu justru malah dipuja-puja, bahkan semua orang mengikutinya. Tapi ingat, itu semuanya
ada dua hal. Mungkin kalau tadi disampaikan surga dan neraka, kalau saya lebih memilih kebaikan dan keburukan. Apabila Anda menanamkan kebaikan, dapat kebaikan. Kalau keburukan, ya dapat keburukan. Dan Allah itu maha adil. Ada suatu saat nanti di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Gak ada yang lepas. Maka cerdaslah menjadi manusia, cerdaslah menjadi umat muslim. Umat muslim yang cerdas di hadapan Allah adalah yang sudah memikirkan untung dan rugi ketika melakukan hal yang ada di dunia ini. Itu sangat luar biasa, inspiratif sekali ya. Jadi ini kita ada di channelnya Ustadz Imaduddin Real, tapi di situ Imaduddin Real aja ya. Real ya, Real. Jadi Real itu real. Aku kalau ngomong real sesuai dengan tulisan. Sesuai dengan Cilacap. Iya, sesuai dengan Cilacap. Pokoknya real gitu aja. Imaduddin Real, baru bacanya real. Yang penting kalian tahu ya. Nah, buat kalian semuanya yang mengikuti channelnya Imaduddin Real ya, nanti bisa komen di bawah bahwa kalian kepengen temanya apa. Ya, temanya apa nanti kita bisa bicarakan dengan Ustadz Abah Edi Karsito dan Ustadz Bang Imaduddin. Komplit banget lah pokoknya ya, karena beliau adalah seorang bintang film, seorang budayawan, seorang spiritual, pokoknya segala macam seorang tuh ada di Mas Edi nih. Bapaknya pemulung. Iya, bapaknya pemulung, iya gitu. Jadi semuanya ada di beliau, dari itu makanya kita silaturahmi ke sini dengan biar ada pencerahan ya. Setidaknya beliau juga dulu sempat di pondok lama gitu ya Mas, tidaknya pemahaman tentang dunia Islam beliau paham lah insya Allah. Dan saya banyak belajar dari Abah. Nah itu dia. Ilmu baru banyak, ilmu luar biasa. Ya, jadi jangan lupa kalian kalau kepengin unek-uneknya disampaikan oleh Ustadz Imaduddin dan Abah Edi Karsito, boleh temanya mau apa nanti ada di komentar. Ya, silakan aja, dan jangan lupa tetap di subscribe dan bunyikan lonceng serta di like agar mungkin Ustadz Imaduddin bisa memberikan sharing atau pencerahan dengan tema-tema yang lain dan biar lebih semangat lagi, biar lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Karena kita memberikan tontonan dengan tuntunan. Utamanya kita akan memberikan tuntunan ya Mas, daripada tontonannya. Semoga tontonan kali ini bermanfaat dan bermakna. Terima kasih banyak. Kalau saya mungkin ada salah kata, saya mohon maaf Ageng Kiwi, dan ada juga saya Ustadz Imaduddin dan saya Edi Karsito. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.